Siap. Pemirsa Lampung TV, Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat menyelidiki pembunuhan dua bocah kakak beradik di Desa Batu Raja, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten setempat terkait dengan durian atau tidak. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Pahala Simanjuntak, mengatakan pihaknya melakukan olah TKP ulang di lokasi kebun warga penuh semak belukar itu untuk mencari bukti tambahan. Hingga Minggu, 18 Mei 2025, Simanjuntak menyebut Polda Lampung dan Polres Pesisir Barat sudah memeriksa 7 saksi, termasuk orang tua Arjuna Tauladan dan Khalifah Korunisa, dua kakak beradik yang dibunuh. Apakah kedua anak dihabisi karena mengambil durian yang jatuh di kebun seorang warga itu? Simanjuntak menyebut pihaknya baru menyimpulkan hasil autopsi yang memastikan keduanya tewas karena luka lebam dan sayatan senjata tajam. Dirkrimum Polda Lampung juga menyebut pihaknya sudah mengirim berbagai bukti lain, termasuk ceceran darah ke Mabes Polri, untuk mengetahui jejak pembunuhan. Pihak keluarga, yang diwakili paman kedua anak, Agus Ricardo Minggu, 18 Mei 2025, mengatakan mereka tidak mau menduga-menduga siapa pembunuh putra dan putri mereka berusia 8 dan 4 tahun itu, meskipun banyak rumor beredar. Saat kedua keponakannya ditemukan pada malam Kamis, 15 Mei lalu, keluarga umumnya syok, dan ia pun sempat pingsan. Agus memastikan kedua bocah permisi pukul 13.30 siang. Orang tuanya merasa kehilangan setelah asyhar. Warga ramai-ramai mencari dan menemukan jasadnya pukul 22.30 malam. Sang paman juga membantah kedua keponakannya berpelukan saat ditemukan. Ia menganggapnya ditumpuk, seperti akan ditutupi dengan sesuatu. Jadi ceritanya pada hari kejadian itu sebelum pencarian anak kami ini sekitar pukul 13.30 anak ini berpamit dengan ibunya mau bermain di tetangga kebun. Memang disitulah tempat mereka biasa bermain dengan tetangga. Namun biasanya sekitar jam 4 sudah pulang dan diizinkan sama ibunya. Sudah jam 4 lewat, jam 16 lewat sore itu almarhum dan almarhumah ini tidak pulang, tidak kunjung pulang, dan ibunya sama bapaknya langsung mencari di tetangga. Setelah dicari di tetangga menyampaikan bahwa mereka tidak dari ketemu si Arjun dan Khalifah ini. Bahkan anak dua ini tidak dari tempat tetangga. Nah, dilanjutkanlah bapak ibunya ini mencari ke sana kemari di tetangga-tetangga, tidak ada satupun tetangga yang melihat almarhum dan almarhumah itu. Berhubung hari itu sudah hampir maghrib, bapak sama ibunya minta tolong sama tetangga, dan tetangga pun beritahu masyarakat yang lain bahwasanya Arjun dan Khalifah ini sampai sesore ini tidak pulang. Dibantulah sama masyarakat sekitaran sini, entah ya dari Dukuh atau Balanggar ataupun yang dari bawah sudah naik mencari. Sampai malam pun tidak ditemukan. Dan pukul 22.30 ditemukan almarhum ini sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang sangat mengenaskan, ditumpuk adiknya yang di atas, si Khalifah berada di posisi di atas abangnya dalam keadaan sangat-sangat mengenaskan. Dan saya selaku paman korban pun hanya sempat melihat sebentar saja. Saya pingsan dan saya tidak tahu apa yang terjadi di lokasi itu, saya tidak tahu. Karena saya ketika melihat almarhum dan almarhumah itu dengan keadaan luka yang sangat mengenaskan, saya pingsan. Tadi abang mengatakan bahwa ditumpuk gitu bang, bukan berpelukan bang? Bukan, karena kalau berpelukan berarti
anak kami ini dalam keadaan ketakutan dihabisin di lokasi itu. Ini bukan. Anak kami ini dihabisin, dipacok dengan secara keji, kemudian dibuang di situ dengan keadaan adiknya ditumpuk di atas abang dalam keadaan sangat mengenaskan. Saya selaku paman dari korban kasus pembunuhan 2 orang anak di Tuan Batu Raja ini berharap kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap siapa pelaku keji atas anak kami berdua ini. Karena kami selaku keluarga korban ingin kasus ini secepatnya ada titik terang agar tidak ada suuzon, fitnah, dan juga praduga-praduga terhadap tetangga dan saudara-saudara di sekitar kami tempat tinggal. Satu hal lagi, kami mohon kepada tak itu media ataupun masyarakat umum untuk foto dari almarhum dan almarhumah ini tolong jangan diposting lagi di media sosial ataupun di berita-berita. Tolong mengertilah perasaan keluarga kami. Pengobatan alternatif sinseming adalah salah satu pengobatan totok syaraf yang memadukan penyembuhan dengan obat-obatan herbal yang terbukti mampu mengobati berbagai macam penyakit seperti stroke, pengapuran, syaraf kejepit, liver, lambung, paru-paru, darah tinggi, darah rendah, kolesterol, vertigo, migrain, keluhan kejantanan seperti lemah syahwat, keluhan wanita seperti miom, kista, dan masih banyak keluhan-keluhan yang dapat disembuhkan oleh sinseming. Pengobatan sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Ada barang bukti baru ya Pak? Ya, jadi di dalam olah TKP itu kita ada menemukan seperti senjata tajam. Itu nanti kita akan pastikan apakah itu milik korban atau milik terduga pelaku. Karena informasi yang kita dapat dari orang tua bahwa korban itu pada saat bepergian memang membawa senjata tajam ataupun panah. Terkait dengan kemungkinan mengarah ke siapa pelakunya, ini sekarang tim masih bekerja karena tadi pagi tim baru nyampe dan akan melakukan olah TKP ulang. Kita bawa semua bukti-bukti yang ditemukan di sana itu, kita nanti akan bawa ke laboratorium forensik untuk mengetahui DNA. TKP itu punya siapa kebun itu Pak Dir? TKP punyanya korban apa punya warga di TKP itu? Untuk TKP kita belum bisa memastikan, tapi informasinya itu bukan punya si korban. Yuan Andesta dan Pandawa melaporkan dari pesisir barat dan Bandar Lampung.